Jumpa lagi di Review TV. Ya, yang di sebelah saya ini adalah sebuah laptop atau AI PC super ringan terbaru dari MSI. Bobotnya nggak nyampe 1 kilo, hanya 970 gram. Tapi performanya kenceng parah karena prosesornya sudah pakai Intel Core Ultra 7 258V. RAM-nya tentunya langsung 32 GB LPDDR5X8533, SSD 1 TB PCIe Gen 4, layarnya OLED 100% DCI-P3, resolusi 2,8K ya. Sudah punya sertifikasi Intel Evo dan memenuhi standar Copilot Plus PC. Ya, lalu baterainya bisa nyampe 18 jam lebih daya tahannya. Ya, ini adalah MSI Prestige 13 AI Plus Evo. Oke, kalau dilihat-lihat laptop MSI yang satu ini emang udah nggak asing ya penampilannya ya. Tiap tahun mereka selalu hadir dengan performa yang makin kencang, tapi bobotnya bisa dijaga supaya tetap ringan. Sekencang apa sih sebenarnya? Tenang, semua akan dibahas, tapi kita mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk prosesornya pakai Intel Core Ultra 7 258V, codename-nya Lunar Lake. Fabrikasinya TSMC N3B, ya 3 nanometer yang satu ini. Base power-nya di 17 watt, punya 8 core yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,8 GHz dan dia punya 12 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphicsnya dia pakai Intel Arc Graphics 140V. Ya, di sini punya 8 Xe cores. Tapi ingat ya, Xe cores yang di sini itu beda kalau dibandingkan dengan yang Meteor Lake. Yang ini sudah pakai arsitektur Xe2 atau Xe2 yang jelas performanya jauh lebih kencang ini IGP-nya. Tentunya dia juga ada support akselerasi QuickSync, AV1 dan H266 decode. Ya, bukan H265 lagi sudah ya. Nah, lalu dia juga punya NPU Intel AI Boost dengan performa up to 47 TOPS. Jadi ini sudah masuk dalam kategori Copilot Plus PC. Untuk RAM 32 GB LPDDR5X85332 channel 128 bit. Dan yang perlu diperhatikan seperti yang udah ya, chip memorinya untuk yang tipenya pakai Lunar Lake seperti ini itu sudah menyatu memorinya dengan prosesor. Jadi memang nggak bisa di-upgrade, tapi udah 32 GB juga ya, udah gede. Lalu untuk SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot M.2 di sini, jadi kalau butuh upgrade kita ya ganti aja SSD bawaannya dengan yang baru kalau dibutuhkan. Karena juga gede juga ya, 1 TB. Konektivitas wirelessnya pakai Killer Wi-Fi 7 BE1750S. Ini sudah support Wi-Fi 7 Bluetooth versi 5.4. Kapasitas baterainya, nah ini yang ajaib nih selalu nih ya. Walaupun dia ringan di bawah 1 kilo, dia pakai baterai 75 watt hour. Gede baterainya. Untuk OS tentunya dia pakai Windows 11 Home. Form factor-nya seperti biasa clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya pakai chassisnya magnesium aluminium alloy. Ini membuat laptop jadi sangat ringan tapi tetap kokoh. Laptop ini juga diklaim sudah lolos uji military standar 810G. Nah, untuk warna ini simple, dia black, hitam, satu aja warnanya. Untuk desain, laptop ini masih membawa desain khas ya dari MSI Prestige 13 yang simple, minimalis dan tampil profesional. Intinya ini keren lah kalau buat tampil di meja kerja ya atau meeting dengan klien, kasih keren yang satu ini. Nah, di sini terlihat ada logo MSI Business di bagian belakang layar. Untuk dimensi, panjangnya 29,9 cm, lebar 21 cm dan ketebalan 1,69 cm. Bobotnya laptopnya aja hanya 970 gram dan chargernya di 215 gram. Sayangnya untuk charger ini baterai masih yang terpisah dari kabel colokan listrik. Jadi rasanya agak kurang ringkas aja. Tapi tenang, kalau misalnya mau pakai charger PD yang ringkas seperti gun charger misalnya, itu bisa, nggak ada masalah. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa dengan charger bawaannya sendiri adalah cuma 1,18 kg. Ya, laptop lain ya yang katanya ringan itu 1,18 kg itu hanya bobot laptopnya doang. Kalau yang ini laptop plus charger. Nah, untuk display layarnya menggunakan panel OLED dengan ukuran 13,3 inci. Resolusinya ada di 2,8K ya atau 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio di 16:10. Refresh rate layarnya di 60 Hz, tapi ini standar ya untuk sebuah laptop kelas bisnis. Menurut MSI, layarnya punya color gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau dari pengujian kami, peak brightness mode SDR itu ada di 400 nits, sementara peak brightness di mode HDR ada di 616 nits. Gambar
Mood coverage-nya ada di 98,3% DCI-P3 dengan volumenya di 120,7% DCI-P3. Yang jelas layarnya udah oke banget kalau mau dipakai buat editing foto atau editing video juga bisa. Layar ini udah disertifikasi VESA Display HDR True Black 500. Permukaan layarnya nih glossy ya, jadi warnanya tampilkan tuh bisa lebih cemerlang lagi. Nah, udah layar OLED, glossy pula ya. Nah, sama seperti MSI Prestige 13 sebelumnya, yang satu ini juga layarnya bisa dibuka hingga 180 derajat. Ya, seperti biasa, ini bisa mengurangi kemungkinan rusaknya engsel akibat kedorong nggak sengaja. Dan ini bisa juga dipakai untuk presentasi di atas meja kalau kita lagi hadap-hadapan dengan teman atau rekan kerja atau klien mungkin. Nah, untuk bingkai sisi layar itu sudah tergolong tipis ya di kisaran 6 mm. Untuk bingkai atas itu memang sedikit tebal karena terdapat kamera di bagian yang satu ini. Nah, untuk kameranya ini punya resolusi 5 megapiksel dan sudah memiliki teknologi 3D Noise Reduction Plus. Saat digunakan untuk video ya, resolusi kamera itu bisa mencapai 1440p. Kamera juga dilengkapi dengan shutter fisik untuk meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya. Tentunya yang satu ini juga sudah mendukung berbagai fitur AI dari Windows Studio Effects seperti background blur, auto framing, dan eye contact juga ya. Nah, fitur ini bisa diakses melalui menu yang terdapat di taskbar Windows atau bisa juga melalui software kamera. Tentunya fitur-fitur ini ya yang ada di kameranya ini sudah disupport NPU juga. Jadi ya bisa lebih irit harusnya kalau dipakai untuk video call, video conference gitu ya. Nah, di bagian atas layar ini juga terdapat sensor cahaya. Jadi laptopnya dapat secara otomatis mengatur tingkat kecerahan layar dan backlit keyboard berdasarkan pencahayaan di sekitar kita. Untuk mikrofon, dia dilengkapi juga dengan fitur AI Noise Cancellation Pro yang dapat diatur melalui software MSI Center S. Oh ya, untuk mikrofonnya ini ada 3 ya. Ada di samping kanan kiri dari kamera dan ada satu lagi di area keyboard. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya saya serahkan ke Rifki ya. Ya, sekarang kita uji kemampuan kamera dari laptop MSI Prestige 13 AI Plus Evo. Untuk kameranya sendiri ini kita bisa bilang kualitasnya bagus banget ya. Untuk sebuah laptop tipis ringan dengan harga 20 jutaan, ini kameranya udah oke lah. Dan apalagi karena resolusinya ada di 1440p untuk perekaman video, hasil gambarnya itu jadi jauh lebih bagus dibandingkan kamera lain biasanya yang ada di 1080p atau bahkan 720p. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, detail gambarnya itu terlihat cukup rapi, cukup jelas. Ya, ini oke lah untuk sebuah laptop harga 20 jutaan. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan ini saya dari samping jalan raya yang ramai banget. Kali ini kita akan menguji kemampuan noise cancelling dari laptop MSI Prestige 13 AI Plus Evo. Untuk kemampuan noise cancellingnya sendiri ini bisa dibilang bagus ya. Kalian bisa dengar suara saya dengan jelas. Walaupun kondisi belakang ramai dan suara-suara motor di belakang saya bisa dihapus dengan rapi. Oke, untuk audio, dia menggunakan konfigurasi 2 speaker yang terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Ini dilengkapi dengan software DTS Audio Processing yang dapat digunakan untuk mengubah profil audio dan equalizer juga ya. Nah, untuk kualitas suaranya, ya memang wajar sih untuk sebuah laptop yang tipis ini kita tidak bisa mengharapkan suara yang menggelegar banget. Dan volume suaranya juga bukan yang kencang-kencang banget ya. Dan untuk software DTS audionya itu mesti diperhatikan banget, settingannya ada di mana. Kalau salah setting kita bisa merasakan bahwa suaranya tuh tipis banget ya. Jadi coba dipilih. Kadang-kadang bahkan kalau dimatikan itu suaranya bisa lebih enak. Lanjut ke konektornya, di sebelah kiri ada satu HDMI 2.1, lalu ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung display output dengan power delivery 3.0. Lalu ada satu audio combo jack 3,5 mm. Beralih ke kanan, ada satu micro SD card reader, ada satu Kensington lock slot, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A. Ini menarik ya, walaupun dia udah tipis dan ringan banget, tapi laptop yang satu ini masih bisa memberikan konektor yang lumayan lengkap. Nah, untuk keyboard, dia menggunakan keyboard chiclet dengan layout simple, khas laptop bisnis dari MSI. Tombol keyboardnya juga punya key travel yang cukup dalam di 1,7 mm dan ini tergolong silent ya. Jadi ini nyaman buat ngetik-ngetik itu wah enak banget. Nah, untuk tombol power dia menyatu dengan layout keyboard di kanan atas, tapi menariknya bukan ada di pojok. Tombol yang ada di pojok tetap tombol delete, jadi ya nggak salah pencet gitu ya. Nah, ini bisa meminimalkan kemungkinan tidak sengaja tertekan ya si tombol powernya pada saat kita mau tekan tombol delete. Nah, keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Pengaturan tingkat kecerahan dapat diatur dengan tombol F8. Nah, untuk touchpad dia menggunakan precision touchpad dengan ukuran 12 x 7,5 cm. Terasa pas ini untuk ukuran laptopnya. Letaknya center to space bar tapi agak sedikit melebar kanan
hingga tombol Alt yang sebelah kanan. Nah, untuk sistem keamanan, terdapat fingerprint reader yang sudah menyatu dan terintegrasi dengan tombol power. Nah, jadi mudah ya, pas tekan power langsung sekalian ngidupin gitu. Selain itu, kameranya juga sudah dilengkapi dengan infrared yang sudah mendukung fitur Windows Hello juga. Jadi kita bisa pilih nih, mau pakai fingerprint atau infrared kameranya aja. Nah, kameranya ini juga sudah mendukung fitur Smart Guard yang dapat diakses melalui software MSI Center S. Fitur ini dapat secara otomatis mematikan layar saat kita pergi dan menyalakannya saat kita kembali. Nah, menarik ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita buru-buru cabut dari meja gitu ya, nggak perlulah dokumen-dokumen itu bisa dilihat sama orang lain. Oke, untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin yang aktif dengan satu kipas dan satu heat pipe. Intake-nya dari bawah dan exhaust-nya ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Seperti biasa, kita bisa mengubah mode performa laptop ini melalui software MSI Center S dengan opsi AI Engine, Extreme Performance, Balance, atau Eco Silent. Untuk kecepatan kipas dapat diatur saat menggunakan mode Extreme Performance dengan dua opsi, ada Auto dan ada Cooler Boost. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya kalau kita jalankan Science R23 Stability Test. Tentunya listriknya tetap tercolok ya di sini ya. Nah, di Stability Test dengan durasi setengah jam, skor tertinggi yang dapat dicapai adalah 11.103 poin di mode Extreme Performance dengan kipas di setting Cooler Boost dan 10.140 poin di mode Balance. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Extreme Performance dengan kecepatan kipas di Cooler Boost ada di 10.000 sampai 10.100-an poin. Di mode Balance skornya itu ada di kisaran 8.000 sampai 8.100-an poin. Sedangkan untuk di mode baterai ya, jadi maksudnya tidak dicolok ke listrik sama sekali. Untuk mode Extreme Performance, skor maksimumnya ada di 10.353 poin dengan skor yang bisa dipertahankan di kisaran 9.600 sampai 9.700-an poin. Jadi kita bisa lihat kalau kita ada di mode Balance ya, performance-nya antara pakai baterai aja dengan dicolok ke listrik itu kurang lebih mirip ya. Nah, di mode Extreme Performance, suhu terlihat sempat beberapa kali stabil di 96 derajat Celcius. Tapi tenang, suhu seperti ini hanya kita temukan saat CPU-nya dibebani 100% terus-menerus. Kalau kita pakai buat main game atau editing video, ini aman, jarang nyentuh suhu sampai setinggi ini. Dan saat kita ubah ke mode Balance, suhunya terlihat stabil di kisaran 89 sampai 92 derajat Celcius. Lebih rendah dibandingkan yang tadi ya. Oke, sekarang langsung aja kita lihat dengan software beneran ya. Ini Blender 4.0 BMW Render Test. Dengan CPU rendering semua selesai dalam waktu 4 menit 10 detik. Sementara kalau kita pakai dengan GPU rendering, kita bisa dapat ini semua selesai dalam waktu yang cepat sekali di 51 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering, suhu CPU itu ada di bawah 75 derajat Celcius. Tuh kan, aman kan, nggak nyampe 90-an. Lanjut, untuk Adobe Premiere Pro sisi 2025, kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasa kita gunakan. Untuk 4K 60 video export software only saya dalam waktu 7 menit 34 detik. Kalau pakai GPU acceleration 4 menit 37 detik. Sementara kalau videonya adalah 1080p 60 fps, exportingnya kita lihat di sini software only selesai dalam waktu 1 menit 53 detik. Kalau pakai GPU acceleration selesai dalam waktu 1 menit 13 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration tadi ya, untuk suhu CPU itu stabil di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Lagi-lagi nggak nyampe 90 kan. Kita lanjut ke DaVinci Resolve 19.1.3 ya. Ini software video editing kelas profesional tapi ini versi gratisnya. Kita masih pakai video sama yang 2 menit 7 detik tadi. Nah, untuk 4K 60 video export itu selesai dalam waktu 7 menit 46 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps video exportingnya selesai dalam waktu 2 menit 33 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu CPU itu stabil di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Jadi aman banget, masih jauh dibandingkan kalau saat kita menjalankan Cinebench tadi ya. Terbukti ya bahwa suhunya bisa dipertahankan dengan cukup bagus. Oke, sekarang mari kita lihat kalau kita pakai CapCut Video Editor. Kita masih pakai video yang sama, 2 menit 7 detik juga. Untuk 4K 60 video export selesai dalam waktu 2 menit 1 detik. 1080p 60 fps video export 44 detik saja. Luar biasa, kalau pakai CapCut ini emang kencang banget ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu CPU terlihat ada di kisaran 66 sampai 77 derajat Celcius saja, malah lebih dingin lagi yang satu ini. Oke, kita lanjut ke Handbrake 1.8.2. Di pengujian ini kita melakukan konversi dari video 4K 60 dengan durasi 2 menit 7 detik yang tadi ke resolusi Full HD 60 fps AV1 ya di sini ya.
Tanpa akselerasi quicksync kita dapatkan waktu 5 menit 33 detik. Kalau kita pakai akselerasi quicksync-nya ini selesai dalam waktu 2 menit 40 detik. Cukup cepat. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai software UL Procyon. Hasilnya gimana? Benchmark ini akan menguji kemampuan NPU di prosesor dan menghasilkan gambar dari input teks dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. Nah, NPU di Core Ultra 7 258V ini membutuhkan waktu 12,229 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Sebagai perbandingan ya, NPU di Core Ultra 7 155H ya, Meteor Lake ya, itu membutuhkan waktu 44,463 detik di pengujian yang sama. Jadi, waktu yang dibutuhkan NPU terbaru itu lebih singkat 73% dibandingkan yang sebelumnya. Wajar ya, emang NPU-nya nih kencang banget yang satu ini. Lanjut untuk gaming test dan hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk Assassin's Creed Mirage ya selama 30 menit kita lihat suhu kerjanya untuk CPU dari kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Jadi masih cenderung adem-adem aja. Nah, untuk suhu permukaan, untuk tombol-tombol keyboard di sisi kiri itu suhunya mencapai 41 derajat Celcius. Sebetulnya ini suhu yang masih dapat dimaklumi mengingat laptop yang satu ini memang bukan didesain untuk kegiatan gaming ya, bukan gaming berat kayak gini. Dan selain itu kan bodinya juga tipis gitu ya dan kecil, jadi wajar-wajar aja. Meski demikian, area keyboard tengah hingga sisi kanan itu suhunya sebenarnya cukup terjaga ya dan nyaman di kisaran 30 sampai 37 derajat Celcius saja. Sementara untuk palm rest ini aman banget, bahkan ada di bawah 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystal Disk Mark kita temukan bahwa SSD-nya ini kecepatan bacanya ada di 4929 MB per second dan kecepatan tulisnya itu ada di 3351 MB per second. Ya, memang ini bukan SSD yang super kenceng yang nyampe 7000-an, tapi ya udah dekat-dekat 5000 itu udah kencang banget sebetulnya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai testnya ya. Kita gunakan setting beratnya 150 nits, volume suara 25%, resolusi 2,8K, refresh rate tentunya tetap di 60 Hz. Dan kita gunakan mode balance. Hasilnya untuk 1080p local video playback, baterai baru habis setelah 18 jam 10 menit. Nah, hasil ini tergolong irit ya untuk sebuah laptop Windows 11 yang pakai prosesor X86. Nah, selain pengujian yang bisa kita lakukan, kita juga uji dengan standar dari Intel Evo. Nah, kalau di sini brightness-nya adalah 200 nits kalau pakai layar OLED. Hasilnya adalah 1080p local video playback itu baterainya habis setelah 16 jam 20 menit. Oke, sekarang kita coba kalau chargingnya bagaimana. Setengah jam pertama atau 30 menit pertama itu baterai terisi di 35%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 30 menit. Sedikit lebih lambat dari yang kita harapkan di kisaran 2 jam. Tapi mengingat baterainya ada di 75 watt hour dan ya ini kecil banget juga ya. Ya rasanya sih masih pantas-pantas aja. Nah, untuk harga itu ada di kisaran 22 juta dan ini sudah mencakup Microsoft Office Home and Student 2021, MSI Top Load Bag atau tas laptop dari MSI, lalu ada garansi 2 tahun yang akhirnya sudah ada Accidental Damage Protection atau ADP di 1 tahun pertamanya. Nah, ADP-nya di MSI ini mencakup kecelakaan seperti jatuh nggak sengaja ketumpahan cairan ya, korsleting karena voltasenya nggak stabil dan lain-lain.
Nah, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentunya karena RAM dari laptop ini sudah embedded atau menyatu sama prosesor, jadi ini tidak bisa di-upgrade. Tapi ini udah 32 GB ya, dan ini LPDDR5X 8533. Ini bukan yang 7 ribuan loh, ini yang 8 ribuan. Jadi rasanya udah cukup banget, dan ini juga udah kencang banget. Lalu untuk performa baterainya, ada sebuah catatan ya. Untuk sebuah laptop Windows dengan prosesor x86 ini sudah sangat memuaskan. Tapi ini masih ada di bawah klaim dari Intel yang katanya laptop-laptop dengan prosesor seperti ini bisa lebih dari 20 jam. Nah, dari sisi menariknya, ini laptop yang mungil, super ringan tapi tetap kenceng. Bobotnya hanya 970 gram dan bisa digunakan untuk main game AAA resolusi Full HD. Ini dua hal yang jarang bisa digabungkan, sangat jarang bisa digabungkan. Nah, ini dimungkinkan karena prosesornya yang udah pakai prosesor terbarunya Intel yang Core Ultra 7 258V alias yang Lunar Lake ini ya. Kalau kalian mau editing video misalnya, nggak ada masalah, kencang-kencang aja. Mau rendering 3D, bahkan ini kalau objek 3D-nya masih tergolong simple, ini masih bisa ya. Lalu buat software AI ini juga bisa selama software emang support hardware yang ada di laptop ini. Dan lalu dia udah disertifikasi Intel Evo, jadi jelas bisa diandalkan karena syaratnya Intel Evo aja udah berat banget. Lalu storage-nya itu lega, kapasitasnya udah langsung 1 TB, layarnya OLED, resolusinya juga udah tinggi, dan dia udah 100% DCI P3. Mau buat nonton, edit video, atau edit foto, itu nggak ada masalah. Cocok banget yang satu ini. Dan kemudian dia punya 2 buah konektor Thunderbolt 4 dan masih menyediakan konektor USB-A dan HDMI yang besar juga. Jadi ya kayaknya nggak terlalu butuh adapter atau dongle-dongle gitu ya. Nah, lalu dia punya fitur keamanan biometrik dan lengkap pula nih, ada 2 fitur keamanan biometriknya. Kemampuan noise cancelling-nya juga udah oke banget di sini. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, Bluetooth juga versi 5.4, udah future proof yang satu ini. Kemudian ini menarik adalah garansi 2 tahun yang sekarang sudah ada ADP-nya di tahun pertama. Nah, jadi pertanyaannya, MSI Prestige 13 AI Plus Evo ini cocoknya buat siapa sih? Pertama, untuk kalian yang nyari laptop yang mungil atau yang ringkas dengan bobot yang super ringan. Ini akan bisa jadi pilihan yang sangat tepat ya, karena susah loh nyari laptop di bawah 1 kg dengan performa seperti ini. Lalu untuk kerja kantoran yang butuh laptop yang performanya kencang, ini juga cocok ya. Lalu untuk yang nyari laptop tipis ringan tapi punya baterai yang awet juga, nah ini juga udah oke. Mau pakai dia buat editing foto, editing video, desain 2D, cocok banget yang satu nih. Buat yang butuh laptop untuk programming, ini juga oke ya, asalkan memang software yang digunakan sudah sesuai dengan spek yang ditawarkan oleh laptop yang satu ini. Lalu kalau misalnya programmingnya butuh ekstra layar lebar, ya gampang, colokannya banyak kok. Sini Thunderbolt-nya aja ada 2 ya. Nah, meskipun secara sekilas tidak ada yang berbeda banget ketimbang pendahulunya, laptop yang satu ini menawarkan upgrade performa yang ternyata lumayan jauh dibandingkan generasi sebelumnya, terutama di sisi IGP-nya ya. Nah, tentunya semua peningkatan performa ini tetap dipadukan dengan ciri khas super ringan dari laptop seri Prestige 13. Jadi, kalau memang laptop super ringan di bawah 1 kilo, saya janji sama kalian kalau kalian sekali nyoba laptop di bawah 1 kilo, itu agak susah untuk pindah ke yang 1,2, 1,3 kilo. Karena tangannya udah nggak biasa tuh megang yang sedikit lebih berat ya. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya kalian nyari laptop yang super ringan, rasanya sih MSI Prestige 13 AI Plus Evo ini bisa jadi salah satu pilihan yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.